Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh semuanya, Ustadz Aib juga Ustadz yang kami sayangi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini masa-masa pancaroba ini Ustadz, banyak yang sakit, banyak yang kena grip, batuk, pilek, pokoknya langganan deh Ustadz. Nanti mohon doanya ya Ustadz ya, supaya kita kembali diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Tapi walaupun sakit, Ustadz masih pada semangat Ustadz dengarkan kajian. Gitu. Insya Amin. Allah bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tema kali ini kita membahas mengenai pasangan hidup. Banyak orang yang bilang pasangan hidup adalah cermin diri kita. Seperti yang saya tulis di narasi adalah banyak orang yang bilang, di Al-Quran juga ada ya Ustadz ya. Kalau orang baik dapatnya orang baik gitu, penjinah dapatnya penjinah gitu kan. Ustadz serem banget kadang-kadang gitu kan Ustadz ya gitu. Kita aduh gimana ya kok gitu banget. Padahal mungkin ada maksud lain di samping itu ya Ustadz ya. Yang dimaksudkan dengan pasangan hidup adalah cerminan kita. Nah kita langsung aja dengarkan pembahasan dari Ustadz Mangga Ustadz. Maya Nahanta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban dan rezeki yang banyak halal juga berkah, wa amalan taqabbalan dan amalan yang engkau terima, wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin, dan kesembuhan dari berbagai penyakit. Siapapun yang sakit, terkhusus sahabat eh, MPP dan keluarga, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kajian ini, majelis ini menjadi majelis kebaikan sehingga siapapun yang sakit dan mengikuti kajian setelah kajian, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan keberkahan juga kesehatan. Amin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan, bahwa kajian kita kali ini membahas tentang cermin, ya, jodoh sebagai cerminan. Ada sedikit cermin yang bisa ditampilkan, ya, jodoh cerminan diri. Baik, Bismillah. Berbicara tentang cermin, ya, dan jodoh, ini sebenarnya erat kaitannya dengan perempuan ataupun wanita. Bahasa Arabnya perempuan ataupun wanita itu adalah mar'ah. Sedangkan cermin itu bahasa Arabnya adalah mir'ah. Jadi perempuan itu menurut bahasa Arab satu akar kata dari cermin. Al-mar'ah, makanya ada ungkapan al-mar'ah kal mir'ah. Ya, perempuan ataupun wanita itu seperti cermin. Ya, berkaitan dengan jodoh. Ya, maka kalau di dalam jodoh, di dalam pasangan, ya, kita sering mendengar bahwa perempuan itu ibaratnya ataupun bagaikan tulang rusuk, dan laki-laki tulang punggung. Ya, ini berkaitan dengan tulang ini memang merupakan sesuatu filosofi yang begitu mendalam. Tulang rusuk, tulang punggung, ketika kerja keras kan disebut juga banting tulang. Nah,
bagaimana filosofi tulang juga erat kaitannya dengan perempuan dan cermin. Ya, al mar'atu kalmir, perempuan itu ibarat cermin. Ya, kita kira bahwa setiap kita, ya, bahkan mungkin hampir setiap hari bercermin. Ya. Kalau perempuan ibarat cermin, filosofinya adalah bagaimana memperlakukan cermin tersebut. Ya, ketika cermin itu kotor, maka dibersihkan dengan pelan-pelan. Ya, cermin itu kan terbuat dari kaca. Ketika memperlakukan bahkan membersihkan cermin dengan perlakuan yang keras, bisa jadi pecah cermin itu. Dan ada ungkapan juga dalam bahasa Indonesia gitu kan. Ya, buruk muka cermin dibelah. Ketika kita bercermin, pasti akan menampilkan benda asli daripada yang bercermin itu. Makanya ada ungkapan ketika buruk muka cermin dibelah, yang harus diperbaiki adalah tampilan benda aslinya. Ketika ingin baik, ya itu yang harus diperbaiki. Bukan ketika hasil cermin kurang baik, itu cerminnya yang dibelah. Nah, memang berkaitan dengan cermin ini, ya, erat kaitannya dengan tadi filosofi bahwa ada ungkapan al-mar'atu kalmir, perempuan seperti cermin. Nah, bagaimana dengan jodoh sebagai cerminan diri? Ya, berkaitan dengan hal ini bahwa cermin diri, cerminan diri itu jodoh sebagai cerminan diri, bisa kita artikan bahwa pasangan hidup yang kita dapatkan itu merupakan refleksi dari kepribadian, nilai-nilai, dan perilaku kita sendiri. Bahwa konsep ini menyiratkan bahwa kualitas diri seseorang akan menarik pasangan dengan kualitas yang serupa. Nah, maka yang paling penting adalah dalam bahasa fikih itu disebut dengan sekufu, ya, satu level atau mungkin satu frekuensi, terutama terkait dengan kepribadiannya, akhlaknya, ya, atau mungkin secara psikologis nanti ada sifat-sifat eh, yang mungkin teteh-teteh ibu-ibu yang sudah menikah merasakan banyak kesamaan dengan pasangannya gitu kan. Nah, maka begitulah bagaimana anjuran Kanjeng Nabi di dalam memilih pasangan. Ya. Ini perintah kepada laki-laki dan kebalikannya. Ya. Bahwa wanita dinikahi karena pertimbangan beberapa hal. Ya. Yang pertama kecantikannya, lijamaliha. Kemudian walimaliha, eh, hartanya. Kemudian kedudukannya, wali hasabiha. Ya. Kemudian walidiniha, dan agamanya, akhlaknya, ya. Dan yang disimpan disebut terakhir ini agamanya, itu justru yang harus diperhatikan kata Rasul. Fadfar bidatid, ya. Pilihlah karena agamanya, akhlaknya, kepribadian, ya. Taribat siadak, maka engkau tidak akan merugi, dalam artian akan beruntung. Nah, maka bagaimana jodoh sebagai cerminan diri? Seseorang yang kepribadiannya baik, punya nilai-nilai yang baik, perilaku yang baik, itu mengisyaratkan kualitas diri tersebut menarik pasangan dengan kualitas yang serupa gitu kan. Maka dalam perspektif agama Islam,
konsep ini sering dikaitkan dengan ayat Al-Quran, di antaranya yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 26. Ya. Perempuan-perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji itu untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Jadi begitu erat kaitannya sampai dibolak-balik. Ya. Perempuan dulu yang tidak baik ataupun yang keji untuk laki-laki, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Bahkan disebut lawannya, ya, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itulah bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Ya, ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, jadi perempuan-perempuan yang tidak baik, habis itu kan tidak baik. Di sini diartikan keji. Itu untuk laki-laki yang tidak baik pula. Dan laki-laki yang tidak baik untuk perempuan-perempuan yang tidak baik. Dan sebaliknya, wat-tayyibat lit-tayyibin. Perempuan-perempuan yang tayyib, yang baik, itu lit-tayyibin, untuk laki-laki yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, dan laki-laki yang baik untuk perempuan juga yang baik. Ulaika mudalla'una mimma yaqulu lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya, memang ayat ini sering ditafsirkan sebagai indikasi bahwa orang-orang yang baik akan berpasangan dengan orang-orang yang baik. Sementara sebaliknya orang-orang yang buruk akan berpasangan dengan orang-orang yang buruk. Namun, interpretasi ini tidak selalu linear memang. Tidak selalu sama atau sebanding. Dan perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Jadi memang ketika kita melihat ayat ini, sebab turunnya ataupun asbabun nuzulnya, ini berkaitan dengan, kalau dalam Al-Quran, surat An-Nur itu disebut dengan hadithul ifki, berita bohong. Dahsyat memang kebohongan itu. Ya, ini berkaitan dengan istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah. Ya, yang diisukan ataupun difitnah ataupun mungkin sekarang kan sampai viral gitu kan, berbuat tidak baik, berbuat mesum, berzina dengan seseorang yang dinamakan uh, Ibnu Mu'attal, itu kan Sofwan Ibnu Mu'attal. Nah, jadi Sayyidah Aisyah, istri Kanjeng Nabi, itu diisukan, diberitakan berbuat mesum, berzina dengan Sofwan Ibnu Al-Mu'attal. Ya, ini kisahnya kan awalnya Sayyidah Aisyah ikut berperang, kemudian pada perjalanan pulang, ya, itu kalungnya hilang, gitu kan. Ya. Singkat cerita, intinya yang menemukan itu Sofwan, karena hanya berdua berada di barisan belakang, ya, orang menyangka yang bukan-bukan, gitu kan. Ya, maka turunlah ayat ini bahwa Aisyah itu adalah wanita yang suci dan terhormat, dan suaminya adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia termulia di muka. Nah, maka kejadian itu disebut dengan hadithul ifki, berita bohong. Bagaimana dampaknya kebohongan itu, ya, sampai istri Kanjeng Rasul yang suci, ya, wanita yang terhormat karena suaminya adalah manusia paling mulia di muka bumi, ya, maka ini adalah sebagai sebuah berita bohong. Ya.
Dan turunlah ayat ini bahwa yang baik, laki-laki yang baik itu adalah untuk perempuan yang baik, dan sebaliknya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Bahwa Aisyah adalah ummahatul mukminin, disebut dengan ibunya orang-orang yang beriman, itu kehormatan, dan suaminya adalah bagi Rasul Muhammad SAW adalah manusia terbaik. Istrinya pun adalah terbaik gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan ayat ini memang asbabun nuzulnya, sebab turunnya untuk membantah bahwa itu yang diberitakan adalah merupakan kebohongan. Ya, hadithul ifki. Nah, maka interpretasi ini tidak selalu berbanding memang. Ya, dalam konteks yang lebih luas, maka nanti ada pasangan itu memang ada kalanya sebagai cerminan, tetapi ada kalanya mungkin sebagai ada hal lain. Nah, maka sedikit dari perspektif psikologi. Ya. Yang pertama ada teori kesamaan. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung tertarik pada orang-orang yang memiliki kesamaan dengan mereka, baik dalam hal nilai, minat, maupun latar belakang. Ya mungkin teteh-teteh ibu-ibu yang sudah Allah pertemukan dengan pasangannya, merasakan kok banyak hal yang samanya gitu kan. Mungkin dari segi eh, hobi gitu kan, kebiasaan, ada beberapa atau mungkin banyak yang dirasakan kesamaannya. Ya, apalagi mungkin yang mulai dari kenal kepada akad pertikahan tidak lama. Ya, nanti banyak menemukan hal-hal, oh kok sama ya. Ya, walaupun mungkin ada yang sudah kenalannya lama, tetapi memang masa kenalan dengan sudah menikah itu kan hal yang berbeda juga. Ya, biasanya ketika sudah menikah kan tampak hal-hal yang eh, tadinya tersembunyikan gitu kan, ataupun yang disembunyikan. Jadi teori kesamaan di sini, similarity teori, bahwa individu cenderung tertarik kepada orang-orang yang memiliki kesamaan dengan mereka dalam hal nilai, minat, maupun latar belakang. Ya. Kemudian ada teori pelengkap. Teori ini mengemukakan bahwa orang-orang tertarik pada individu yang memiliki sifat-sifat yang melengkapi atau mengimbangi sifat-sifat mereka sendiri. Ya. Bahwa saling melengkapi. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Ya. Secara fisik saja, pasangan itu kan tidak sama, gitu kan? Ya. Dan saling melengkapi. Mudah-mudahan suaranya masih terdengar jelas ya, karena di sini hujan agak eh, deras hujannya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, teori proyeksi. Teori ini menjelaskan bahwa kita sering memproyeksikan sifat-sifat kita sendiri pada orang lain, termasuk pasangan kita. Nah, jadi menggambarkan ada gambaran-gambaran yang memang banyak kesamaan gitu, ataupun mungkin ada kesamaan-kesamaan. Nah, maka konsep jodoh sebagai cerminan diri tidak selalu berarti pasangan kita itu identik dengan diri kita. Sebaliknya, pasangan dapat menjadi cermin yang membantu kita melihat dan memahami diri sendiri lebih baik. Nah, kita bercermin itu kan untuk mendapatkan diri kita ya secara fisik lebih baik, lebih menarik, dan membenarkan ataupun merapikan hal-hal yang tidak rapi. Ya, kalau perempuan bercermin memakai kerudung supaya kerudungnya tidak nyengsol gitu kan. Ataupun mungkin kalau laki-laki membersihkan
kumis ibaratnya di wajahnya supaya sama antara yang kanan dengan yang kiri, ya, tidak panjang sebelah, gitu kan. Jadi itu inti daripada bercermin. Makanya dalam perspektif psikologi ini ada teori kesamaan, ada teori pelengkap, dan juga ada teori proyeksi. Ya. Jadi intinya bagaimana jodoh sebagai cerminan diri itu menjadikan cermin itu kan dapat membantu kita melihat, memahami diri sendiri lebih baik. Jadi kelihatan. Ya. Begitu mungkin dengan pasangan yang tadinya hal-hal yang tidak diketahui sama pasangan itu sebelum menikah, ya kalau dalam masa tahap perkenalan itu kan hal yang wajar dan biasa, tidak mau diketahui kejelekan ataupun kesalahan-kesalahan. Tapi ketika sudah menikah dan sudah menjadi pasangan yang sah, diikat dengan mitsaqon ghalidho, dengan ikatan yang kuat, dengan adanya akad pertikahan, gitu kan. Maka semuanya akan tampak, ya. Walaupun mungkin berupaya kejelekan ditutupi, ya mungkin bisa saja, tapi secara waktu kan sering interaksinya, ya, satu rumah, gitu kan. Ya, satu kamar, ya, satu tempat tidur, makanya lebih intens dan lebih dekat. Ya. Maka bagaimana cerminan di sini, ya, hal-hal yang tidak baik dari pasangan itu akan nampak, dan disinilah hikmahnya daripada menikah itu, ya, saling memperbaiki dan saling melengkapi. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat semuanya. Maka bagaimana sekarang interpretasi agama di dalam agama kita? Kalau tadi mungkin secara psikologi, dalam konteks agama Islam, interpretasi tentang jodoh itu sebagai cerminan memiliki beberapa hal, beberapa nuansa. Di antaranya ketika kita melihat dan merangkum dari ayat tadi surat An-Nur ayat 26, bagaimana laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya, dan begitu pun yang buruk, kan? Maka di dalam tafsir Al-Misbah itu berkaitan dengan jodoh cerminan diri itu, terkhusus dengan bagaimana ayat yang tadi menekankan bahwa orang dengan perbuatan dan ucapan yang baik itu akan disandingkan dengan yang baik pula, ya kan? Perkataan yang baik itu lawannya adalah perkataan yang baik, sepadannya itu kan. Yang buruk, perkataan yang buruk itu kan. Ya, jadi ketika apa? Ketika berkata yang baik itu akan mudah dipahami, akan mudah dicerna, dan akan mudah dibalas dengan perkataan yang baik pula. Ya. Menekankan bahwa orang dengan perbuatan dan ucapan yang baik akan disandingkan dengan yang baik pula. Maka ketika kita berbicara dengan siapapun, ya, ketika yang lawan bicara kita yang kita ajak bicara perkataannya baik, maka mungkin kita akan berupaya untuk menanggapi dengan perkataan yang baik pula. Ya, ketika ada orang yang menyapa kepada kita dengan kalimat, dengan kata-kata yang sopan dan baik, ya kita termotivasi untuk menanggapi yang baik. Ya. Tetapi ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita dengan memojokkan kita ataupun dengan kata-kata yang tidak baik, mungkin bisa jadi kita terpancing, ya, untuk uh, mengatakan juga hal yang tidak baik. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Marabi menjelaskan bahwa kecocokan antara pasangan dilihat dari kesamaan sifat dan akhlak. Ya tadi kalau dalam fikih itu ada sekufu, ya, sifatnya, akhlaknya,
itu ada kecocokan gitu kan. Ya, ini sepupunya eh, cocoknya dalam masalah sifat dan akhlak. Kemudian satu lagi dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa perempuan dengan perkataan buruk itu pantas untuk laki-laki dengan perkataan buruk dan sebaliknya. Ya, seperti tadi. Jadi wal al khabithat lil khabithin. Ya, wal khabithun lil khabithat. Jadi ketika ada perkataan karena memang seseorang itu ya, dilihat dari secara zahir dulu gitu kan. Ya, kalau perkataan kan terdengar gitu, ya terdengar. Nah, maka para ulama mengingatkan kepada kita bahwa interpretasi ini tidak bersifat mutlak. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, contohnya kan Nabi Nuh dan Nabi Lut itu orang soleh, seorang nabi dan rasul. Bahkan Nabi Nuh itu termasuk kepada ulul azmi, ya, rasul pilihan. Jadi Nabi dan Rasul yang 25 itu dari mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah Rasulullah, utusan Allah, manusia-manusia pilihan Allah. Dari yang 25 itu ada yang dikenal dengan ulul azmi. Ulul azmi itu yang kesabarannya lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya, di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Nuh termasuk di dalam karena beliau begitu sabar ya menghadapi kaumnya gitu kan. Tetapi beliau Nabi Nuh itu dan juga Nabi Lut kan beristrikan yang tidak baik. Nah, beristrikan yang tidak baik. Nabi Nuh bukan istrinya tidak ikut kepada kebaikan, tidak ikut kepada perahu ketika banjir itu kan. Termasuk orang-orang yang dibinasakan gitu kan. Nah, berkaitan dengan hal ini memang ya, ataupun sebaliknya istrinya Firaun ya itu Asia. Kalau istri kanjeng Nabi karena Aisyah, kalau istrinya Firaun Asia. Firaun kita mengetahui di dalam Al-Qur'an bahwa itu adalah manusia yang melakukan kejahatan segala-galanya. Udah sombong, kemudian ya takabur, kemudian membunuh, tetapi istrinya adalah orang yang baik. Gitu kan. Ya, kalau tadi ibarat cermin berarti pantulan cerminnya tidak sama. Nah, berkaitan dengan hal ini memang ini menjadi permisalan. Ya, dalam surat At-Tahrim itu sampai jelas disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu matalan lil ladzina kafaru mar'ata Nuhin wa mar'ata Lut. Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir itu ya, imra'ata istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdain min ibadina salihain. Kedua-duanya itu adalah istri orang-orang soleh. Tahta ada di bawah pengawasan, di bawah kekuasaan gitu kan. Ya, istri itu kan senantiasa dengan suami gitu kan. Ya, satu rumah. Kanata tahta abdain min ibadina salihain. Kedua-duanya itu suaminya adalah orang-orang soleh. Fakhanatahuma. Ya, tetapi keduanya memang tidak bisa menjaga ataupun apa namanya Allah mengazab kepada kedua wanita itu dan suaminya tidak bisa membela ya memang para ulama menyebutkan berkaitan dengan ayat ini kedua-duanya tidak berbuat jahat seperti khianatnya
tidak berkhianat seperti selingkuh gitu kan. Khianat di sini disebutkan kedua-duanya tidak beriman gitu, malah menjelek-jelekan suaminya ataupun membuka rahasia. Ya. Istrinya Nabi Lut itu kan menyampaikan bagaimana ada tamu yang datang. Padahal tamu itu kan tidak boleh disebarluaskan keberadaan tamu itu. Nah, kalau istri Nabi Nuh itu kan eh, menyampaikan, ya, memfitnah Nabi, ya, Nuh, memfitnah suaminya itu kan. Nah, karena tahta abdain min ibadina shalihain fakhanatahuma. Kedua-duanya berkhianat. Jadi tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti suaminya gitu kan, yang merupakan nabi dan rasul. Falam yugni anhuma. Ya, dan kedua-duanya tidak diselamatkan. Ya. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhirin. Ya. Disebutkan bahwa masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Dan ayat selanjutnya adalah permisalan bagi orang yang beriman. Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman itu seperti imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Ya, bahkan dia berdoa, "Idz qala rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin." Ya. Ya Allah, buatkanlah istana bagi saya di surga dan selamatkanlah saya dari eh, tipu daya ataupun keganasan Fir'aun gitu kan. Ya, dan Allah selamatkan, ya. Walaupun eh, suruh dicari, dikejar-kejar untuk dihukum istrinya, ya, tetapi Allah menyelamatkan dan meninggal. Allah memperlihatkan kepada Asia itu tempatnya di surga. Nah, memang disinggung dalam surat Tahrim ini bagaimana dua perempuan yang uh, disebutkan masuk neraka, dan dua perempuan. Satu lagi, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ya. Uh, wa Maryam, yaitu Maryam, ibunya Isa, yang menjaga kehormatannya. Ya, beliau kan ujiannya begitu dahsyat gitu kan, mengandung anak dan tanpa ada wasilah eh, laki-laki yang menghamili. Nah, ini adalah bagaimana di dalam agama kita, ya, interpretasi tentang jodoh sebagai cerminan diri memiliki beberapa hal ini, nuansa ini. Nah, maka jodoh itu seperti apa gitu kan? Ya, ada kalanya memang cerminan untuk kita, ya, mungkin bisa kita rasakan. Ada kalanya sebagai pelengkap, ya, tadi saling menyempurnakan, punya komitmen bersama di dalam rumah tangga, tetapi ada kalanya juga sebagai cobaan, ya, seperti yang dialami oleh manusia-manusia soleh, Nabi dan Rasul, Nabi Nuh dan Nabi Lut, itu sebagai cobaan, ya. Sama halnya dengan anak juga kan disinggung dalam Al-Quran seperti itu, bisa jadi seperti permata, bisa jadi ujian, bahkan bisa jadi musuh gitu kan, ya. Bagaimana kita memperlakukan itu semua. Nah, maka jodoh pun, ya, ketika jodoh seperti cermin, ya, ya, memang kita rasakan seperti itu. Tapi ada kalanya juga jodoh itu sebagai pelengkap untuk kita. Ya, mungkin ada kalanya dengan segala keterbatasan dan kekurangan, ya, saling melengkapi. Ya, kemudian juga, ya, ada kalanya sebagai cobaan. Mungkin yang suaminya baik, kemudian seperti tadi istrinya tidak baik, ya, sebagai sebagai ujian gitu kan. Coba bagaimana kita mensikapinya. Itulah yang menjadi titik poin kebaikan bagi kita. Nah, terakhir, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu yang Allah, Allah, bagaimana relevansi jodoh cerminan diri di dalam kehidupan kita. Ya, memang perlu kita pahami secara mendalam. Ya. Yang pertama, sebagai refleksi diri. Hubungan dengan pasangan dapat menjadi sarana untuk introspeksi bagaimana kita melihat diri kita dan pengembangan diri. Ya, jadi dalam bercermin itu kan
Ya tadi, tujuannya adalah supaya kita lebih baik. Makanya dengan pasangan itu, pasangan menjadi sarana ya untuk mengukur dan mengintrospeksi dan supaya diri ini lebih berkembang kepada kebaikan. Ya. Kemudian keseimbangan. Pasangan tidak selalu identik, tetapi dapat saling melengkapi dan menyeimbangkan. Ya, bisa kita rasakan. Ya, mungkin yang suaminya ada kendaraan dan bisa menyetir, bisa mengantar istrinya yang tidak bisa menyetir ataupun sebaliknya, gitu kan? Ya, jadi semuanya saling saling melengkapi dan menyeimbangkan, saling eh, sampai kepada tujuan intinya itu kerjasama dan sama-sama kerja. Kemudian yang terakhir pertumbuhan bersama. Pasangan dapat saling mendorong untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Ya, tentunya kan manusia kita tidak ada yang sempurna, tetapi bagaimana dengan pasangan itu eh, saling kerjasama, saling menyempurnakan. Dan intinya potensi terbaik setiap diri kita ya dicurahkan gitu kan. Dan itu akan ada ketika dengan pasangan ya saling kerjasama ya dengan adanya ya tadi seperti cermin gitu ya yang nyengsol jadi kelihatan kan dengan bercermin. Kerudungnya yang nyengsol ataupun ya tadi laki-laki ataupun teteh-teteh ibu-ibu yang bercermin yang memakai bedak gitu kan. Yang sebelah kiri tebal yang sebelah kanan tipis kan jadi kelihatan ya. Jadi ala kulihal begitulah jodoh sebagai cerminan diri ya memang seperti itu, tetapi ada kalanya juga sebagai pelengkap, tetapi juga ada kalanya sebagai cobaan sebagaimana tadi di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut dan juga istrinya uh, Firaun. Sementara demikian dan sekian, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita semua dan Allah memberikan jodoh yang terbaik dalam artian ya semua kan teteh-teteh ibu-ibu sudah berkeluarga, tetapi bagaimana jodoh ini terus dirawat karena kan ada kalanya memang orang yang berjodoh memang tidak selamanya ya kan, tidak selamanya di dunia mungkin ada kalanya yang berpisah ya karena setelah ditimbang berpisah untuk kebaikan gitu kan. Tetapi kita menginginkan tentunya orang-orang yang sudah berkeluarga, ya kita dengan pasangannya ingin jodoh ini adalah langgeng ya dunia sampai akhirat insya Allah. Sampai diseru nanti sebagaimana dalam surat An-Najm kita bisa reuni dengan keluarga orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, pasangan juga anak-anak. Eh, Bukti cinta itu kan anak-anak itu dari pasangan itu kan bisa reuni kembali nanti di surga berdasarkan keimanan yang sama. Itu mungkin teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat sekalian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah melangkengkan dengan jodoh kita, jodoh dunia dan akhirat, sehingga kita bisa reuni nanti di surga dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sementara kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Taib. Alhamdulillah tadi atas ilmunya. Jadi memang ada ya Ustaz sebenarnya dalam Al-Quran pun janji itu, tapi walaupun tidak selalu identik tentang kita nanti bagaimana memahami berikutnya ya gitu Ustaz ya. Mungkin juga sebagai contoh karena jangan sampai nanti kita menyalahkan bahwa di Quran sudah ada yang baik sama yang baik, yang jahat sama yang jahat, tapi ada juga di Quran untungnya diberikan contoh ya Ustadz ya bagaimana Binu, bagaimana Firaun ya Ustadz ya di situ. Alhamdulillah itu dan bagaimana Nabi Nabi Nuh dan misalkan istrinya Firaun itu tetap teguh dan sudah dijanjikan rumah di surga gitu ya Ustadz ya gitu ya. Baik. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, Mangga Ustadz kalau mau minum dulu mungkin kayaknya Mbak Berta udah siap nih, udah Siap. menyala, berarti Mau ada curhat aku pantun, dipantun. berarti ada pantun nih. Mau Silakan Mbak curhat aku Berta, dipantun. Mangga.
Siap, Mbak Dini. Terima kasih, Ustadz. Rabu pagi di kajian agama, menimba ilmu, menyadarkan diri. Ustadz Aep kembali membersama tentang jodoh sebagai cermin diri. Pacaran lama, nikah belumlah tentu. Kadang bercerai sebab tak semisi. Tulang rusuk dan punggung bersatu, suami istri disatukan saling mengisi. Gunjingan pun membuat panas risih, sampai pengadilan akibat berselisih. Bagaimana cermin supaya bersih, sepanjang rumah tangga saling mengasih. Pengantin baru sedang euforia, diiringi musik keras menggema, memilih jodoh terbaik kriteria, melihat agamanya pilihan pertama. Melihat keluarga orang membuat iri, saling melindungi tentramkan hati, mencari jodoh sampai keluar negeri, mungkin dalam negeri kurang diminati. Curhat ini Ustadz. Pasangan payah jangan diratapi, langitkan doa terus evaluasi. Suami istri saling melengkapi, perbedaan harusnya saling mengisi. Kepada nafsu jangan menghamba, bisikan setan tampak berwarna. Pernikahan bukanlah ajang lomba, menikah awal jangan ejek sini dan sana. Jagain jodoh orang berlama-lama, bertunang lama berakhir pisah. Jodoh dalam interpretasi agama, di berbagai ayat Allah berkisah. Nampaknya cupu ternyata suhu, selalu ungkit sejarah yang lalu. Jodoh memang Allah yang tahu, meminta dalam doa terbaik selalu. Kehadiran anak membunuh sepi, anak soleh tentramkan hati, potensi diri saling melengkapi, pantulan terbaik dan saling mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh, Mbak Berta. Bener juga ya, makasih ya Mbak Berta ya atas pantunnya yang seru. Iya Mbak Berta, Sama-sama. kita dapat jodoh di luar negeri kayak nggak ada jodoh aja gitu ya istilahnya kan di Indonesia gitu ya namanya jodoh kali ya emang seperti Kurang itu. diminati itu kata si pantun tadi. Iya, benernya nggak juga sih orang Indonesia cakep-cakep. Nggak tahu kenapa ya Ustadz ya. Ya itu yang namanya jodoh Ustadz ya. Tapi kalau saya nggak dapat jodoh orang Perancis Ustadz mungkin nggak ada MPP gitu ya Ustadz ya. Nggak tahu juga ya Ustadz ya. Kita kan nggak tahu ya Ustadz ya. Gitu. Baik Ustadz, kita langsung aja ke pertanyaan. Doain yang jomblo Ustadz. Doain yang jomblo Ustadz tuh katanya itu. Baik, pertanyaan pertama nih datang dari Teh Dini juga di Jakarta. Pak Ustadz mau tanya, apabila suami atau istri wafat, apakah nasabnya sudah terputus dunia akhirat? Nah, pertanyaan yang menarik nih Ustadz nih. Gimana Ustadz? Enggak? Baik, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan orang yang sudah meninggal, ya. Jadi kalau nasab itu kan keturunan ya. Makanya di dalam agama kita itu semuanya ada tujuan. Ya, namanya adalah maqasidus syariah, tujuannya syariat gitu kan. Di antaranya adalah hifdun nasab untuk menjaga keturunan. Ya. Dengan apa? Dengan adanya pernikahan. Ya. Jadi jelas eh, anaknya gitu kan, jelas orang tuanya. Makanya kita kan menisbatkan anak itu kepada bapaknya. Kalau laki-laki kan bin gitu kan, Ahmad bin Fulan. Kalau perempuan kan bintun. Kalau bintun artinya kan anak perempuan. Ya, bin. Kalau bin anak laki-laki. Fatimah bin Fulan ibarat. Ya, seseorang. Jadi kalau secara nasab, nasab itu kan keturunan ya. Jadi nasab ini senantiasa terjaga ya di dalam agama kita karena adanya pernikahan. Itulah salah satu tujuannya maqasidus syariah, tujuan ini. Jadi ada 5 tujuan kan. 5 tujuan. Salah satunya adalah tujuan supaya terjaga nasabnya itu dengan pernikahan. Tujuan supaya harta terjaga kan dengan mengharamkan pencurian gitu kan. Ya, di dalam Al-Qur'an itu kan. Ya, maka tujuan daripada nasab terjaga dengan adanya pernikahan jelas gitu kan. Jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, ya. Bahkan ini di dalam ajaran kita di dalam Islam, ya, terlepas
Ya kita contohnya itu ya Teh, apa poligami ibaratnya kan. Poligami itu kan diperbolehkan. Tapi kalau poliandri yang suaminya banyak, istrinya satu, itu kan ya secara nasab juga merepotkan gitu kan. Ya. Jadi gimana gitu kan. Makanya menarik gitu. Ya, saya kemarin membaca apa yang di-share sama Bapak itu kan terkait dengan penelitian apa tuh eh, penelitian orang non-Islam sampai masuk Islam terkait dengan iddah masa tunggu bagi perempuan yang ditinggal meninggal dengan eh, ditinggal cerai gitu kan. Ya, itu kan beda. Ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Ternyata sampai diselidiki betul gitu kan. Di cermati betul gitu kan. Bagaimana yang sudah ditinggal meninggal itu kan sampai 4 bulan. Itu dihitung kepada eh, menstruasi gitu kan. Jadi ketika mens itu ketika haid kan seiring dengan itu keluar juga itu kan bibit-bibit tadi dari laki-laki. Nah, jadi subhanallah gitu kan di dalam ajaran agama kita gitu kan. Jadi eh, itu terkait dengan tujuan syariah adalah diantaranya menjaga menjaga nasab dengan adanya pernikahan. Jelas nasabnya. Kalau anak laki-laki bin, anak perempuan bintun. Ya, bagaimana dengan suami istri? Ya, suami yang ya kan ada kalanya mungkin ingin sehidup semati ya tanya. Walaupun ketika istrinya meninggal, ya tentunya kan sebagai candaan. Ya, suaminya ketika diajak satu kuburan kan tidak mau juga gitu kan. Intinya adalah punya komitmen bersama. Ya. Dan tadi eh, kemudian di dalam dilanasi dengan keimanan. Karena tadi di dalam surat An-Najm itu jelas gitu kan. Ya bahwa siapa yang beriman dengan keluarganya, dengan anak cucunya, ya semua kita pasti akan mengalami kematian itu kan. Karena itu adalah sebagai pintu untuk melalui akhirat itu semuanya pasti akan meninggal. Ya, hanya pintu itu untuk melewati ke akhirat itu gitu kan hanya meninggal ya jadi terkait dengan nasabnya kalau anak sudah jelas kalau suami dengan istri ya itu mungkin ya tadi secara jodoh gitu kan mungkin ada yang menikah lagi dan sampai ditanyakan sama sahabat nanti ketika yang menikah menikah 2 kali itu kan siapa nanti di akhirat jodohnya. Ya, itu kan disebutkan memang beberapa versi nanti bisa sama yang pertama bisa sama yang kedua. Intinya mungkin itu tidak usah dipikirkan terlalu jauh. Apa yang ada di hadapan kita, jodoh kita yang sekarang Allah amanahi gitu kan. Dan kemudian masih bersama itu sama-sama dijaga gitu aja. Gitu. Mudah-mudahan ya sebagaimana doa tadi kita dengan pasangan kita berjodoh ya di dunia sampai di akhirat dan bersama keluarga nanti bisa reuni di surga itu intinya. Demikian mudah-mudahan tanggapan itu bisa menjawab pertanyaan. Demikian, Pak Firman. Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Atur nuhun, jazakallah. Gimana tadi ini? Cukup? Mungkin cukup jelas ya tadi ini ya. Baik. Langsung pertanyaan ke Teh Dewi di Semarang, Teh Dewi ya, Teh Dewi kalau nggak salah ya. Itu. Ya benar. Maka Teh Dewi, saya mau bertanya langsung. Iya, Teh. Assalamualaikum. Sebentar. Waalaikumsalam. Iya, terkait dengan kisah-kisah para nabi yang pasangannya tidak beriman, Pak Ustadz, ketika di zaman Nabi Muhammad kan kayaknya saya menangkapnya ada kisah-kisah yang akhirnya meninggalkan pasangan yang tidak beriman. Jadi, apakah ada perintah untuk meninggalkan pasangan yang tidak beriman gitu? Karena di zaman Nabi sebelumnya kan tetap dijalani untuk pelajaran ya bagi kita di zaman sekarang gitu. Nah, terus terkait dengan itu, karena kan ini ada kemarin kan saya ajakin teman untuk ikut kajian ini apa apa pasangan adalah cerminan gitu. Jodoh kita adalah cerminan. Nah, terus kebetulan beliau juga kawin campur. Nah, katanya merasa tertampar gitu karena ya jujur
dalam kasus dalam cerita pasangan campur ini kan ada yang menikah karena masuk Islam karena menikah gitu ya Pak Ustadz. Nah jadi pasangannya suaminya masih masih bisa dibilang tidak percaya gitu ya. Jadi masih menganggap Islam radikal dan tidak beriman, tidak mengimani gitu ya. Jadinya eh, membuat dia kayak ikut kajian-kajian seperti ini jadi skeptis, takut sendiri gitu. Kalau jawaban Pak Ustadz nanti adalah untuk meninggalkan pasangannya, jodohnya gitu. Jadinya pertanyaan saya, apakah ada gitu ya apa apa ya pemikiran atau dari ustadz-ustadz itu yang menyarankan jalani saja dan apa jalani dengan keyakinan masing-masing. Jadi teman saya itu akhirnya memilih ya udah sendiri-sendiri aja gitu. Eh ya gitu sih intinya semoga Pak Ustadz memahami dan bisa apa mohon komentar dan pencerahannya gitu Pak Ustadz. Makasih. Baik, Pak Ustadz. Tapi ini nikahnya Islam ya, berarti Teh Dewi ya. Iya, secara Nikahnya Islam. sudah ya gitu. Baik. Mm, Berarti sah gitu ya secara agama. Baik, mangga Ustadz. iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang berkaitan dengan nikah ini, pasangan di dalam pernikahan, ya kita sebagai orang yang beriman, tentunya landasannya adalah Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, ya, yang dulu pernah kita singgung. Nah, selama itu memang terlepas, tadi mungkin mungkin ada ya, mungkin ada yang menikah tadinya berbeda keyakinan, kemudian ya yang penting kita melihatnya tidak, oh kamu menikah karena kamu masuk Islam karena ingin menikah. Ya kita melihatnya adalah ketulusannya itu aja. Ya ketulusannya karena seseorang itu dilihat berdasarkan zahirnya memang. Ya kalau masuk Islam kan berdasarkan ucapannya, makanya ada membaca kalimat syahadat gitu kan, bersaksi gitu kan, terungkap gitu kan. Nah, sebagaimana kalau yang sudah beriman melaksanakan sholat kan di dalam sholat juga bersaksi bersyahadat. Nah, saya kira selama uh, itu menikahnya sama keyakinannya, ya, laki-laki muslim dengan wanita muslimah, ya, terlepas mungkin ada yang tadinya belum beriman dan kemudian ketika sebelum menikah beriman jadi masuk Islam. Yang penting di dalam Al-Quran itu disebutkan syaratnya adalah kalau laki-laki muslim dengan wanita muslimah dan sebaliknya, bukan? Dan itu memang ketika berbeda keyakinan ya ada larangan yang sifatnya jelas di dalam ayat Al-Qur'annya. Ya, bisa ditelah surat Al-Baqarah juz 2 itu kan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan engkau nikahi wanita musyrik sampai dia beriman, bukan? Nah, jadi ketika sebelum menikah, kemudian akan menikah dia masuk Islam, ya sudah sesuai dengan ayat itu sampai beriman. Dan sebaliknya, wala tunkihul musyrikin, wala tankihul musyrikin hatta yu'min, nu'minu gitu kan. Jangan kamu menikah dengan laki-laki yang musyrik sampai dia beriman gitu kan. Dibolak-balik memang dalam ayat ini pun. Ya, intinya kan imannya itu. Ketika menikah itu dia sudah beriman, sudah masuk Islam, ya sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu dulu jadi bingkainya adalah ketika masih satu keyakinan, ya sama keyakinannya, itu adalah pernikahan yang disyariatkan yang baik, yang diperintahkan. Nah, kemudian bagaimana ketika apakah zaman Rasul dulu ya, kalau tadi melihat Nabi Nuh dan Nabi Lut diceritakan di dalam Al-Quran bahkan disinggung bahkan itu ada profil istrinya, profil gambaran bagi orang yang kafir gitu kan, ya sampai akhirnya diceritakan wakilah masuk neraka.
Nah, kalau kita melihat memang sahabat Rasul itu ada dua periode gitu kan. Ya, ada periode Mekah dan juga ada periode Madinah. Nah, makanya dalam sahabat Rasul itu dikenal ada sahabat muhajir yang berhijrah, berpindah dari Makkah ke Madinah, ada Ansor, ada yang menolong, ya, sahabat-sahabat eh, yang menolong sahabat muhajirin dari Makkah ke Madinah. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita umatnya, ya, itu saling apa? Ta'akhok dalam bahasa Arabnya itu kan eh, saling kekeluargaan ataupun saling bersaudara. Ikhwah, ta'akhok, ikhwah, saling bersaudara. Bagaimana sahabat yang sama keyakinannya ketika di Mekah itu dipersaudarakan dengan sahabat yang di Madinah. Dan jadi ikatan di dalam keyakinan, ya, itu ada kalanya memang lebih kuat, ya, lebih kuat, dan ayat-ayat terkait dengan hal itu menggambarkan bahwa bagaimana di dalam berkeyakinan ya harus dipegang teguh karena itu merupakan prinsip. Nah, makanya berkaitan dengan jodoh dengan pernikahan juga, ya, selama tadi sesuai dengan janganlah menikah kecuali dia sudah sama keyakinan, ya, selama tadi bingkainya itu sama gitu kan, keyakinannya sama, jadi jalan terkait nanti setelah menikah ada hal-hal yang tidak diinginkan, yaitulah bahwa tadi jodoh sebagai cobaan itu gitu kan. Ya di jalan bagaimana baiknya, ya. Bagaimana nanti kalau sampai harus berpisah atau bercerai, ya, berkaitan dengan hal ini memang dilihat bagaimana sisi manfaat sama maslahatnya ataupun sisi madorot dari pasangan itu, ya, karena cerai itu adalah sesuatu yang dibenci kata Rasul tetapi diperbolehkan, ya. Abghadul halal indallahi at-talaq itu kan, ya, sesuatu yang dibenci tapi diperbolehkan itu adalah tolak, ya, sebisa mungkin, ya, karena jodoh itu ya memang merupakan takdir, ya, takdir. Tapi ketika sudah dijalani, itu dalam takdir itu ada hal-hal yang bisa kita upayakan, ya, keberlangsungan ataupun kecocokan itu kan diupayakan. Ya, terasalah sama kita semua dengan pasangan, kan? Ya, karena memang tidak ada yang sempurna, tapi selama keyakinannya masih sama, itu perlu dipertahankan. Ya, ketika di dalam perjalanannya ada hal-hal yang tidak diharapkan, ya, yaitu tadi jodoh bagian daripada ujian gitu kan, ya, yang harus dihadapi, ya, bagaimana kita mensikapinya, ya, mudah-mudahan siapapun terkhusus sahabat jamaah MPP bersama keluarga Allah memberikan ketentraman, sakinah, mawaddah warahmah, kemudian jodoh yang senantiasa saling mengingatkan di dalam kebaikan dan ketaatan sehingga jodoh yang ada sekarang, ya, itu dunia sampai akhirat insya Allah. Demikian yang bisa ditanggapi Teh Maya. Tur nuhun Ustadz atas jawabannya. Benar ya Ustadz ya. Jadi memang yang penting pernikahannya kan sebenarnya udah sah ya Ustadz ya. Kalau dilihat secara hukum agama. Kalau boleh berbagi ya Ustadz ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya rasa banyak deh yang pengalamannya sama seperti saya. Karena tadi kan Teh Dewi bilang temennya itu jadi kayak takut gitu ya, dengar kajian-kajian gitu. Mungkin takut merasa bersalah ya, atau takut disalahkan gitu ya. Dan itu memang yang banyak terjadi kan, Teh Dewi sebenarnya. Akhirnya yang memang disayangkan ya seperti itu, karena saking takut disalahkan, akhirnya jadi kayak ketakutan gitu ngedenger ajaran agama atau dengar nasihat tuh kayak ketakutan gitu. Dan ini sangat disayangkan karena selain mungkin dianya juga menjauhkan diri dari ya
ya kajian-kajian seperti kita ini akhirannya ya suaminya juga mungkin tidak berubah gitu ya. Karena banyak banget kok Teh Dewi sebenarnya yang termasuk pengalaman saya sendiri ya, gitu. Termasuk pengalaman saya sendiri gitu. Bagaimana suami saya itu bisa berubah akhirnya jadi imam setiap subuh setelah sayanya sendiri berubah gitu. Sayanya sendiri berubah gitu. Sama dulu juga gitu takut kalau misalkan dengerin kajian itu, ih gitu amat sih gitu disalahin dulu gitu kan kayaknya diancamnya sama neraka. Jadi waktu itu hati mungkin belum lapang ya menerima ketakutan-ketakutan seperti itu. Padahal sebenarnya ya memang seperti itu. Pada saat ya alhamdulillah ya di usia 43 tahun saya dikasih sama Allah gitu masih dikasih kesempatan gitu untuk taubat ya. Alhamdulillah banget. Memang setelah itu ya alhamdulillah ya Ustadz ya dikasih kesempatan untuk umroh sama keluarga bareng-bareng. Suami pun juga sampai saat ini alhamdulillah masih tetap jadi imam subuh saya gitu kan. Ya alhamdulillah gitu keluarga juga insya Allah gitu. Tapi memang harus dimulai dari diri saya sendiri. Kalau boleh saran sih ke temennya Teh Dewi itu coba deh untuk jangan takut mendengarkan kajian-kajian kita. Apalagi kajian kita nggak pernah seram ya Ustadz ya. Kajian kita asik kok gitu, cool, fun gitu kan. Jadi istilahnya nggak terlalu menyeramkan gitu. Karena memang saya juga pada saat membuka MPP ini saya udah nitip pesan sama Ustadz ya Ustadz bahwa yang di dalam MPP ini adalah banyaknya pasangan kawin campur. Kita-kita yang baru mulai belajar lagi agama dan banyak juga pasangan-pasangan kita tuh yang pasangan yang mualaf, yang ya seperti tadi kata Teh Dewi, nikah itu karena masuk Islam karena nikah, tapi pelan-pelan, siapa tahu dengan adanya kajian ini teman-teman yang ada di luar negeri yang mungkin tadinya mungkin jauh ya dari agama atau mau dekat sama agama tapi susah entah gabung di mana gitu kan. Adapun pengajian harus pergi mungkin juga nggak terlalu bisa. Ya itulah makanya fungsinya MPP. Mangga Teh Dewi diajaklah bergabung di MPP kita ini supaya dapatkan ilmu-ilmu gitu. Udah diajak, kebetulan suaminya Perancis juga, tinggal di Semarang gitu. Oh iya. Eh, Jadi ya sekarang menjalaninya masing-masing aja karena suaminya mungkin skeptis skeptis ya. Jadi ngejalaninnya tuh kayak berbeda keyakinan sebenarnya. Jadi dia prinsipnya yang penting saya ibadah gitu. Itu udah urusan Allah gitu. Tapi kan kalau nggak tahu yang menurut saya ini semua kan sebenarnya harus diupayakan. Jadi jangan berpasrah, cuman bilang berserah aja sama Allah gitu. Allah punya rencana kayak gitu. Jadi upayanya di mana? Karena menurut saya harus ada ikhtiarnya juga kayak gitu. Dari Betul. kitanya mengajak atau gimana karena eh ya jadi akhirnya ujungnya nanti kan mati juga sendiri-sendiri gitu pertanggungjawabannya sendiri-sendiri apakah itu bisa dipegang gitu ya Teh prinsip seperti itu. Iya tuh gimana Ustadz? Karena banyak yang bilang begini juga. Toh nanti itu hubungannya dia dengan Allah gitu Ustadz gitu kan. Ya udah saya juga dengan Allah, pasangan saya juga dengan Allah gitu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Tanpa adanya ikhtiar kan istilah seperti kata Teh Dewi. Gimana menurut Ustadz? Iya, baik, terima kasih. Jadi memang setiap kita nanti mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri ya di hadapan Allah. Yauma yafirul mar'u min akhi, bahkan bisa jadi nanti semua berlepas ya, ya kan semua berlepas. Anak dari orang tuanya, begitupun sebaliknya. Yauma yafirul mar'u min akhi, dari saudaranya, wa ummihi wa abi, bersama orang tuanya gitu kan. Wa sahibatihi wa bani, ya, dan juga dari sahabat-sahabatnya. Tetapi memang ada hal lain ya. Semua kita memang sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tetapi anak itu kan nanti menyangkut dengan orang tua. Begitupun orang tua. Hanya ada kewajiban berbakti kepada orang tua, ada kewajiban mendidik kepada anak gitu kan. Begitupun suami ya. Jadi tanggung jawab terhadap istrinya. Begitupun istri tanggung jawab terhadap suami dan juga anak-anaknya. Ya. Makanya Rasul menyampaikan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu bahwa perempuan, wanita, istri itu sebagai pemimpin bagi anak-anaknya dan nanti akan diminta pertanggungjawaban itu. Jadi pada prinsipnya memang setiap kita mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri
tetapi ada tanggung jawab yang ada kaitannya dengan yang lain gitu kan. Ya karena kita ibadah itu kan ada yang langsung kepada Allah, ada yang sesama eh, terkait dengan sesama manusia, ya vertikal sama horizontal gitu kan. Ya karena kita hidup di dunia tidak bisa sendirian, ya tidak bisa sendirian. Maka bagaimana kita mengupayakan itu semua sebagai wasilah kebaikan, ya. Sama halnya ketika apa? Ketika nanti makanya insya Allah perkumpulan ini adalah perkumpulan kebaikan. Ketika nanti mungkin ada sahabat kita yang masuk surga, kemudian ada yang belum masuk surga, nanti di akhirat bisa bersaksi, ya Allah, dulu kan saya sama-sama ikut kajian, ya. Dan dari kajian MPP itu ada perubahan menjadi baik. Ya Allah, itu sahabat saya dulu ikut gitu kan. Saya sebagai saksinya gitu kan. Ya, jadi hal-hal berbagai apapun akan menjadi saksi kebaikan. Maka perbanyaklah kata Rasul, sahabat-sahabat yang baik karena nanti akan menjadi saksi atas kebaikan. Ya kita tidak tahu. Ya, saya pun tidak tahu nanti akan ya inginnya kan langsung masuk surga tanpa hisab. Tapi ya, kita nggak tahu akan tertahan di mana itu kan. Ya nanti mungkin ada sahabat-sahabat yang oh dulu kan sama-sama dalam kebaikan saling mengingatkan. Nah jadi itu pentingnya kita bergaul bersama dengan orang-orang yang baik. Nah maka berkaitan dengan itu pun ya bagaimana kita mengajak kepada sahabat-sahabat kita di dalam kebaikan supaya nanti banyak saksi kebaikan ya sehingga ketika kita nanti eh, menyangkut di pos mana gitu kan kita terajak gitu kan ya itu harapannya ya sama saya pun nanti kalau menyangkut di pos mana gitu kan masih ditanya sama malaikat ya ada teteh-teteh duluan ajak saya gitu kan jadi kita saling mengajak dalam kebaikan sebagai saksi gitu jadi begitulah bagaimana kita bersama pasangan kita, ya kan tentunya kan tidak ada pasangan yang sempurna, tetapi saling menguatkan ketika tujuannya sama. Ya justru di sisi lain teteh-teteh itu bersyukur ya, yang menikah tadi walaupun tadi di puisi bukan tidak ada stok di dalam negeri ya kan, ya jadi bersyukur. Saya melihatnya sebagai sebagai wasilah kebaikan. Ini janji Rasul itu siapa yang bisa menjadi wasilah kebaikan, memberikan hidayah gitu kan. Eh, itu pahalanya adalah khairun min humrin ni'am. Lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan yang tercepat, tercanggih, terhebat pada masanya. Kalau sekarang tinggal dicari aja apa coba sekarang kendaraan yang terhebat, termahal, tercanggih, pesawat terbang yang harganya berapa? Saya kira eh, sulit untuk membelinya. Dan itu pahala orang yang menjadi wasilah kebaikan ya yang menjadi wasilah hidayah itu pahalanya lebih baik daripada kendaraan yang tadi tercanggih, terhebat, tercepat gitu kan. Ya. Dan saya kira teteh-teteh yang menikah dengan yang tadinya bukan orang Islam ya terlepas ya berarti memang kalau kita belajar saya kemarin belajar dengan anak-anak memang menikah itu salah satu apa ya sebab jalan mudah wasilah dakwah memang gitu kan lebih mudah gitu kan ya saya kira teteh-teteh yang punya suami itu kan ya itu lebih luluh hatinya diajak kepada kebaikan oleh istrinya daripada taruhlah oleh saya gitu kan ibaratnya gitu kan ya itu lebih mudah makanya mendapatkan pahalanya luar biasa gitu kan makanya disyukuri ya ini menjadi wasilah kebaikan nah itu pahalanya luar biasa ya jadi saya kira pasangan itu lebih luluh mengajak lebih bisa dilunakkan ke hatinya. Ya, bisa sampai menikah saja yang tadinya beda keyakinan sekarang sudah sama, itu kan luar biasa gitu kan. Dahsyat dampak daripada cinta itu kan. Ya, jadi ini disyukuri dan dijadikan wasilah sebagai eh, jalan hidayah gitu kan. Demikian, Mangga. Baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Teh Dewi minta tinggal disampaikan aja Teh Dewi, berarti selamat berjuang buat sahabatnya Teh Dewi, itu buat temennya Teh Dewi. Insya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan segalanya. Ustadz masih ada waktu sedikit. Saya ingin bertanya nih, penasaran nih Ustadz, penanya titipan. Bener juga sih saya nanya gini Ustadz. Ada perempuan baik-baik dapetin laki-lakinya Ustadz tukang apa teman tukang selingkuh katanya.
demen banget Ustadz katanya selingkuh. Padahal istrinya ini apa sih solehah ya, solehah tapi di mata orang kita kan nggak tahu istilahnya. Pokoknya insya Allah istrinya ini solehah. Itu gimana ya Ustadz ya? Kalau kayak begitu, apakah harus bertahan terus atau gimana Ustadz itu? Benar juga atau Ustadz kan? atau berantem terus. Atau berantem terus atau kata teman saya selingkuhin aja lagi. Nah gimana nih Ustadz nih gitu kan? Emang nggak Ustadz? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang memang kita meyakini betul ya, bagaimana yang baik dengan yang baik. Tetapi tadi ya terkait dengan jodoh itu kan, ya terkait dengan jodoh, kesimpulannya tadi tiga hal itu. Ya, jodoh seperti apa? Ya, sebagai cerminan, sebagai pelengkap dan sebagai cobaan. Gitu. Ya, mungkin ketika apa? Ketika walaupun tapi di sisi lain ya, ketika apa? Ketika ada kita merasakan pasangan pasangan kita sendiri-sendiri, ya kalau kita kan itu ya umum pasangan saya ataupun iya pasangan kita lah, ya, pasangan kita itu eh, kita merasakan saya kan baik, kok pasangan saya gitu ya, ya seperti tadi saya kan nggak selingkuh, kok pasangan saya selingkuh gitu kan, ya itu di sisi lain cerminan, ya hal yang pertama ya kan tadi kan jodoh itu kan juga sebagai apa ya, refleksi, sebagai introspeksi diri, ya jadi jangan sekali-kali menganggap diri kita lebih baik, ya karena yakin ya Allah menyatukan dengan jodoh kita masing-masing itu ya jodoh itu kan takdir gitu kan, yakin betul gitu kan, itu adalah yang terbaik gitu kan, jangan berprasangka tidak baik sama Allah. Nah maka di sisi lain ketika apa ya walaupun jatuhnya nanti ya mungkin ini ujian gitu kan, ketika tapi jangan sekali-kali kita merasa saya lebih baik dari pasangan saya, ya itu nanti yang akan menjadi apa ya, Eh, itu yang saya rasakan seperti itu gitu kan, ketika ada sesuatu ya dengan anak pun sama gitu kan, kok gini gitu kan, ternyata setelah di apa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya ibarat gitu kan, saya tidak menyalahkan sama istri anak, saya berpikir dulu ini salah saya salah apa gitu kan, ternyata ketemu gitu ya ada sesuatu yang apa ya tidak bisa nyari gitu kan, ya berdampak gitu kan, ya apalagi memang kalau kalau suami itu kan tanggung jawabnya adalah istri dan juga anak gitu kan, itu ketemu gitu kan, ya maka memang perlu sering berbicara dengan pasangan gitu kan. Ya, jadi eh, walaupun mungkin titik akhirnya adalah ya ada pasangan ibaratnya istrinya baik, suaminya tidak baik tadi ibaratnya tukang selingkuh gitu kan. Ya di sisi lain mungkin ya nanti kan sebagai cobaan gitu. Tetapi eh, menurut saya gitu kan semuanya bisa dibicarakan ya, bisa dibicarakan. Pokoknya kalau dengan pasangan jangan sekali-kali merasa diri lebih baik gitu kan. Ya, jadi nanti dampaknya besar gitu. Ya, sering aja komunikasi gitu kan. Komunikasi terutama tadi ya seperti yang Teteh sampaikan, kalau Allah memberikan rezeki banyak itu bersama-sama di dalam kebaikan, umrah bersama, kemudian ngaji bersama, ataupun mungkin ya berjamaah kan tentunya bersama kalau nggak berjamaah itu nanti akan memberikan dampak-dampak yang kesadaran yang apa ya, yang tidak ditemukan sebelumnya ya. Jadi memang ya terasa di sisi lain bahwa jodoh ataupun pasangan sebagai cerminan itu seperti itu gitu kan, ya nanti akan terasa. Dirasakan saja, dinikmati, intinya mungkin tadi ya jangan merasa paling baik di hadapan pasangan, nanti itu dampaknya luar biasa gitu ya, jadi sama-sama aja gitu kan nanti, karena ada kalanya seperti itu, orang yang selingkuh itu ada kalanya kan bukan semata-mata karena dia mampu, karena ada hal yang memang dia tidak setuju dari pasangannya. Itu yang perlu diwaspadai. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Kan. Eh, itu saja. Walaupun di sisi lain juga eh, cemburu itu kan bagian daripada cinta gitu kan. Ya, sama. Jadi
cemburu itu harus dirawat. Ya, Eh, bahaya juga kalau tidak ada cemburu. Ya, cemburu itu harus dirawat gitu kan. Bagaimana ini kan hal-hal yang berkaitan dengan pasangan. Ya, memang makanya rumah tangga itu kan ya ada tangga-tangga yang perlu terus kita lalui. Ya, jadi kita mungkin dengan pasangan kita berumah tangga ya sama semuanya. Ya, semua kita belajar berumah tangga. Jadi dengan jodoh dengan pasangan rumah tangga itu kan eh, pembelajaran ataupun ya belajarnya seumur hidup. Selama kita masih hidup ya rumah tangga itu kan tangganya harus terus dinaiki dilalui gitu kan. Karena setiap fasenya itu ujiannya itu berbeda gitu kan. Ya, karena hidup itu kan kumpulan ujian sebenarnya itu kan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menghadap Allah nanti dengan amalan yang terbaik. Ya, jadi tapi sama Allah jangan minta tidak diuji. Ujian itu kan untuk naik kelas. Ya, jadi mintanya dikuatkan pundak ini untuk memikul ujian seberat apapun gitu kan. Ya, jadi selamat memikul ujian kita masing-masing, ataupun kalau bahasanya motivator itu apa? Selamat mendorong mobil masing-masing katanya itu kan. Setiap kita kan sedang menaiki kendaraan gitu kan. Ya mungkin ada yang mogok, ada yang mulus. Kalau kebetulan mogok ya jangan sampai berhenti katanya. Terus dorong. Ya. Eh, sekuat apapun gitu kan, ataupun seberat apapun terus dorong. Pokoknya jangan jangan berhenti apalagi mundur ke belakang. Ya, terus ya. Begitupun dalam rumah tangga gitu kan. Ya jangan menyerah gitu kan. Karena pada dasarnya eh, inilah jodoh yang terbaik. Ya tadi doanya mudah-mudahan karena walaupun mungkin ya ada ya kemarin yang eh, sempat viral juga kan di Indonesia kok kenapa lebih memilih mundur katanya padahal bisa berjuang bersama dengan suaminya itu memang pilihan keluarga masing-masing. Tetapi kita dengan pasangan kita terus berupaya saling menguatkan. Itu saja teh mungkin saya kira teteh-teteh ibu-ibu juga lebih banyak pengalamannya apalagi berkaitan dengan ya, pasangannya yang di luar negeri jodohnya gitu. Jadi lebih banyak apa pengalaman yang luar biasa. Demikian, Mangga. Baik Ustadz, Masya Allah Ustadz ya, benar jangan merasa diri kita jauh lebih baik ya Ustadz ya. Saya pernah tuh Ustadz ditegur begitu juga Ustadz, karena ngerasa Islamnya lebih dulu, udah bisa ngaji, udah tahu ini Ustadz. Jadi menyalahkan imam, dalam arti menyalahkan suami saya. Kamu sih sebagai imam begini-gini. Dibaliknya gini Ustadz. Terus kamu sebagai makmum, sudahkah kamu menjadi makmum yang baik? Waduh Ustadz, dari situ Ustadz saya langsung, oh benar juga ya gitu. Akhirnya ya kita sama-sama memperbaiki diri di situ. Jadi benar Ustadz, benar banget. Jangan merasa diri paling bagus ya Ustadz ya, paling baik apalagi dalam sisi agama. Insya Allah. Makasih ya Ustadz ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain lagi dan waktunya juga sudah 11.36 di sana sudah pukul setengah 6 ya Ustadz. Sebentar lagi sudah mau maghrib ya Ustadz ya. Mbak Dini, Hatur nuhun pisan. Ah? Mbak Dini, ada satu lagi Mbak Dini, refleksi dari saya Mbak Dini. Oh iya apa? Ya, gini Ustadz. Saya tuh kadang tuh kesel kali sama suami saya Ustadz. Aduh, makan hati, makan jantung semua dimakan Ustadz. Cuma kadang saya itu ini juga, kadang saya tuh berpikir ya, saya itu di Allah tempatin di sini ya, sudah di atas gunung, suami model beginian gitu Ustadz. Itu Ustadz ada baiknya juga Ustadz untuk mengajari saya bersabar. Saya tuh memang orangnya nggak sabaran. Ketemu suami yang lebih nggak sabaran lagi Ustadz. Gitu. Jadi kadang saya itu mencoba berjalan di sisi terangnya gitu Ustadz. Masih ada yang ini Alhamdulillah saya di luar negeri, tapi masih walaupun di luar negeri tapi tinggalnya di kampung Muslim. Adzan itu 5 kali terdengar, pengumuman orang meninggal itu ya kayak di Indonesia gitulah Ustadz. Gitu. Jadi saya ambil sisi sisi terangnya supaya sisi gelapnya itu ikut ikut diterangi gitu Ustadz, supaya nggak gelap-gelap amat gitu. Jadi apa sampai saya tuh berdoa begini, aduh ya Allah, aduh nggak mau aku nanti di surga ketemu dia lagi. Sudah di dunia begini, masih di surga ketemu lagi gitu. Nah, tapi kadang hati saya yang lain itu berkata, Ustadz, emangnya kamu masuk surga? Sok-sokan di surga mau ketemu siapa?
tiket masuknya saja belum tentu gitu Ustadz. Jadi segala cobaan itu saya coba merenungi Ustadz. Di antara jelek-jeleknya itu masih ada lah baik-baiknya gitu. Dia itu mau 4 kali, satu hari itu 4 kali sholat jemaah Ustadz, kecuali subuh. Karena kalau subuh itu banyak babi hutan di sini, kadang serigala juga turun gitu. Jadi subuh Iya. aja nggak ke masjid. Itu masih ini Ustadz. Masih saya pandang sebagai sisi terang gitu Ustadz. Walaupun bonyok-bonyok juga dalam hati saya gitu Ustadz. Dan saya Alhamdulillah Allah karuniakan teman-teman yang baik gitu. Saya itu ada teman Mbak Dini juga salah satu tempat saya curhat, ada Mbak Rini di Jerman tuh kita tuh sering sharing gitu. Sampai ipar saya itu saat ada ipar saya tuh sayang banget sama saya ya. Dia sampai bilang gini, "Ya Allah Berta, apalah dosamu sampai kamu diketemukan sama abangku." Itu adiknya bilang kayak gitu, Ustadz. Gitu. Tapi di sisi lain saya itu berusaha ini ada kebaikan dia itulah Ustadz yang masih saya lihat gitu. Mungkin Allah ini sedang nyelamatin saya ini, entah dari sesuatu apa gitu. Sehingga Allah ini kok mengirim saya jauh-jauh ke sini. Impossible dong tanpa misi gitu. Ketika kita nggak bisa melihat apa misi Allah, kenapa kita nggak ciptakan misi kita sendiri di dunia ini gitu. Jadi di sini saya berusaha apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Saya gabung dengan komunitas gitu, memandikan jenazah, memulasarakan jenazah, terus mencoba kebaikan-kebaikan yang lain, walaupun kita belum tentu kita ini orang baik gitu, Ustaz. Tapi dimanapun kita berada, saya berusaha membenamkan diri saya dalam kebaikan gitu, walaupun saya ini belum jadi orang baik gitu, Ustaz. Jadi yang pingin saya share itu sejelek-jeleknya di dalam kejelekan pun kita tetap harus menjaga sinar diri kita. Menjaga sinar diri kita supaya nggak bonyok-bonyok habis, supaya kelak di akhirat itu kita itu mempunyai tiket sendiri. Kalau memang suami kita nggak bisa memberikan kita tiket ke surga, kita harus berusaha dong ini kan sendiri gitu. Walaupun juga menyiapkan makan untuk suami apa-apa itu tentu ada pahalanya ya, walaupun ngomel-ngomel keasinan atau apa itu Allah itu pastilah nggak zero pahala gitu. Itu Ustadz. Makasih Ustadz. Iya, Masya Allah, luar biasa. Pak Berta ini orang bukan paling sih, nggak boleh bilang paling. Orang yang kuat, yang teguh yang saya kenal ya. Dan saya tuh belum pernah bertemu fisik, Ustadz, dengan Mbak Berta. Tapi entah bagaimana kok Allah mempertemukan kita ya Mbak Berta ya. Itu luar biasa, benar-benar. Padahal kita nggak pernah bertemu secara fisik ya Mbak Berta Nggak ya. pernah, tapi jauh di mata, dekat di doa, Mbak Dini. Betul, betul sekali gitu. Dan saya banyak dibantu sama Mbak Berta selama ini. Khususnya untuk ke MPP ini juga sih gitu. Iya Ustadz. Mungkin kita sampai pada kesimpulan Ustadz. Dan juga jangan lupa doanya. Ustadz kayak bentar lagi udah maghrib nih. Gitu. Mangga Ustadz. Iya, baik, terima kasih semuanya. Tete-tete, ibu-ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah, eh, bahwa kita sampai penghujung, nanti kita sama-sama berdoa, ya, berkaitan dengan pasangan. Semuanya intinya mendapatkan kebaikan. Ya, saya akhiri dengan kisah, ada kisah pendek saja ya, ambil hikmahnya. Ada laki-laki yang wajahnya tidak begitu tampan, tetapi beristrikan eh, seorang perempuan yang begitu rupawan. Ya, secara kasat mata eh, tidak pantas gitu kan wajah laki-laki bersanding dengan perempuan yang begitu rupawan. Tetapi semuanya mendapatkan kebaikan. Ya, istrinya tetap bertahan, ya apalagi suaminya gitu kan, karena istrinya rupawan gitu kan. Tapi semuanya mendapatkan kebaikan. Ketika ketika ditanya, ya istrinya yang eh, rupawati berarti kalau perempuannya itu kan, kenapa masih bertahan dengan saya kan wajah seperti ini, ya bisa jadi abang ini katanya menjadi wasilah bagi saya masuk surga karena saya bersabar kan. Nah, sementara dia kan suaminya tentunya bersyukur gitu kan, ya jadi semuanya mendapatkan kebaikan, ya maka di dalam eh, amanat terakhir dari Al-Quran itu kita dengan pasangan, asa ang takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairun katsir. Bisa jadi kita dengan pasangan itu eh, membenci suatu hal yang
ya kita tidak suka, ya ada hal yang tidak kita suka gitu kan. Tetapi wa yaj'alu fihi khairan katsira. Ya, tadi kalau bahasa Mbak Berta kan, ya mustahil Allah membuat itu semua kalau tidak ada tujuannya itu kan. Pasti ingin ada kebaikannya. Ya, kalau bahasa Al-Qur'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Ya, banyak kebaikan yang lain. Ya, mungkin contoh simpelnya kalau suami tidak suka sama istri yang masaknya keasinan terus, ya mungkin di sisi lain banyak sukanya. Ya, mungkin ketika eh, banyak hal yang disukainya. Ya, ketika mungkin mengurus anak-anaknya, ketika mungkin eh, tidurnya, ya banyak hal lain pokoknya gitu kan. Ya jadi cuma sedikit saja yang tidak disukai. Ya itu bahasa Al-Qur'annya. Jadi asa ang takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsir. Banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya mudah-mudahan pasangan kita masing-masing menjadi wasilah ya setiap kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah dan nanti sampai reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan tadi siapapun yang sakit Allah berikan kesembuhan dan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan perlindungan kepada kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yakutu Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya azim sultanik. Allahumma barik lana fina ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi azwajina wa fi auladina ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan tada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Demikian dan sekian, hatur nuhun, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Ustadz atas ilmunya hari ini, kajiannya insya Allah mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan insya Allah semakin semangat ya dengan para pasangan. Tadi kita mestinya juga bilang jujur kali Ustadz ya, berarti pasangan cerminan diri, ujian, dan satu lagi apa tadi Ustadz? Lupa lagi ada 3 hal Sebagai pelengkap ya. sebagai pelengkap gitu. Tadi Ustadz, by the way, itu mungkin suaminya buruk rupa tapi tajir abis kali Ustadz sebenarnya. Jadi makanya bertahan. Baik, kita tutup berarti kajian kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup Ya, dengan susah jadi kenapa? Oh, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum semuanya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. Ustaz. Ini Mbak Terima Maya, Pak kasih Ustadz semuanya pamit. Teh. Waalaikumsalam.